Harga laptop lokal udah makin nggak ngotak, bre. Contohnya aja Hype 7 AMD X8 dari Axio yang pas kita review, itu harganya nggak sampai 8 juta. Nah sekarang hampir menyentuh 11 juta. Apa ini, cowok? Padahal, bre, beberapa tahun terakhir kita tuh ngandelin laptop lokal karena punya harga cincai tapi performa kenceng ketimbang laptop dari brand internasional yang di harga serupa tapi soal performa masih ala kadarnya. Tapi ya coba aja cek harganya sekarang, bre. Ini menyedihkan sekali ya. Nah, udah gitu dihantam badai isu ODM refurbis pula dari antek-antek tadi. Harus kemana lagi kita mencari laptop Kerehore? Eits, tenang ya kan. Selagi ada Lord Transient, kalian masih bisa beli laptop Kerehore seperti Infinix Xbox B14 ini yang pakai prosesor AMD Ryzen 7 7735HS. Prosesor yang sama kayak di unit Hype 7 AMD X8 Strip 2, tapi dengan harga yang masih waras di 8 jutaan. Aku sih dapatnya 7,5 juta ya. Aku beli sendiri BTW, bre, bukan minjem sama brand. Kalau bisa sih minjem aja sih, yang ngapain ngeluarin duit segini ya buat beli laptop. Diem! Spare part susah. Kita harus objektif dengan produknya ini, bre. Apakah Xbox B14 ini auto win dari Hype 7 AMD X8? Kalau secara harga memang auto win, tapi kalau soal performa rasanya masih kalah, bre. Disclaimer sebentar, bre, kita tuh belum sempet nge-review unit Hype 7 AMD X8 Strip 2 yang udah pakai Ryzen 7 7735HS. Jadi kita masih compare-nya tuh pakai datanya Hype 7 AMD X8 yang masih pakai Ryzen 7 6800H. Ya itu sebenarnya cuma refreshment aja. Kenapa aku bisa yakin secara performa Infinix Xbox B14 ini masih kalah dari Hype 7 AMD X8? Ya faktor utama jelas dari segi cooling system. Pasti kalian inget ya, kalau Hype 7 AMD X8 itu punya dual fan 2 buah heat pipe, sedangkan di Infinix Xbox B14 ini masih single fan dengan 2 buah heat pipe. Ya pantas aja pas kita lakukan stress test di Cinebench R23 selama 10 menit, Ryzen 7 7735HS di sini berasa kena limit. Di awal sempat melonjak sampai suhunya tuh tembus 94 derajat Celcius dengan TDP lebih dari 40 watt. Tapi bre, setelah itu kena throttling dengan suhu 79 derajat dengan TDP di bawah 30 watt. Kita bandingin aja sama hasil stress test di Ryzen 7 6800H di unit Hype 7 AMD X8 berikut. Suhunya itu stabil di 73 derajat dengan TDP yang juga stabil di 45 watt. Udah adem, TDP-nya bisa tinggi karena memang faktor dual fan tadi, sedangkan di Infinix Xbox B14 cuma single fan, bre. Dari skor multicore-nya juga ternyata Ryzen 7 7735HS di Xbox B14 ini masih tertinggal 13%, bre. Nah, faktor kedua ada di tipe memori yang dipakai. Si Xbox B14 ini pakai RAM 16GB LPDDR5 alias di solder. Sedangkan di Hype 7 AMD X8 itu 16GB SODIMM DDR5 yang tentu aja upgradable up to 64GB buat ngedapetin potensi maksimal si iGPU Radeon Graphics 680M-nya. Ini masih sama-sama RAM 16GB aja, graphics score-nya udah ketinggalan 12%. Gimana kalau RAM Hype 7 AMD X8 di-upgrade gitu ya? Pasti ketinggalan jauh sih. Apa sih, bre, keunggulan dari graphics score yang lebih kencang? Ya udah pasti performa renderingnya, bre ya. Sama-sama ngerender video 1080p durasinya 1 menit di Premiere Pro terbaru, Hype 7 AMD X8 itu cuma butuh 17 detik aja. Sedangkan buat Xbox B14 ini butuh 9 detik lebih lama. Ya lumayan banget lah ini. Performa rendernya aja udah kebantai, gimana soal performa gamingnya? Kita ada beberapa game buat komparasi mulai dari Cyberpunk 2077 itu sama-sama main di 1200p dengan preset low. Bedanya di Xbox B14 kita pakai FSR balance, sedangkan di Hype 7 AMD X8 pakai FSR quality. Ternyata masih nggak nolong juga nih, bre. 39 FPS berbanding 68 FPS. Jauh loh ini ya. Game kedua ada Black Myth Wukong, masih dites di 1200p low, hasilnya sama-sama struggle ya. Di laptop ini cuma dapat 38 FPS, sedangkan di Hype 7 AMD X8 dapat 47 FPS. Game ketiga ada Forza Horizon 5, sama-sama tes di 1200p low, di laptop ini kita pakai FSR balance cuma dapat 57 FPS. Sedangkan Hype 7 AMD X8 yang pakai FSR quality masih dapat 65 FPS nih. Next buat sampel game kompetitif yang di compare ada Dota 2, lagi-lagi Xbox B14 kalah telak. 63 FPS berbanding 106 FPS. Hampir 2 kali lipat ya. Dan di game CS2 nasibnya juga nggak jauh beda, bre. Xbox B14 cuma dapat 71 FPS berbanding 97 FPS di Hype 7 AMD X8. Jadi itu dia, bre, untuk sampel 5 game yang kita compare ya. Selanjutnya ini dia untuk performa game yang tanpa komparasi mulai dari Hogwarts Legacy. Main di resolusi 1200p low dibantu FSR balance masih ngos-ngosan di 34 FPS. Terus ada Genshin Impact yang kita mainkan di 1200p dengan preset medium ternyata belum tembus 50 FPS buat rata-ratanya. Terakhir ada Delta Force yang ternyata belum playable kalau kita mainnya tuh di 1200p low. Padahal FSR-nya tuh udah aku set di performance loh ya. Ternyata masih belum bisa nolong juga nih. Gimana, bre, soal performanya tadi? Apakah dengan selisih performa sedemikian rupa kalian tuh rela ngeluarin duit ekstra 3 juta buat beli Axio Hype 7 AMD
X8 Strip 2. Kalau aku sih ya pikir-pikir lagi bre. Menurutku pribadi kalau udah mepetin 11 juta Hype 7 AMD X8 udah nggak worth it lah, udah kurang wangi ya, karena memang banyak banget produk lain yang nggak kalah menarik. Apalagi 11 juta tuh bisa dapet Pongo 725 cok. Ini hype-nya kenapa kamu? Kok naik mepetin Pongo 725 gitu loh. Sedangkan ada LOQ, LOQ udah 17 juta ya. Udah nggak menarik lagi. Sedangkan di rank harga under 8 juta rasanya cuma Xbox B14 aja yang paling menarik buat dilirik ya. Lagi pula Xbox B14 ini nggak jelek-jelek amat lah. Bahkan storage-nya di sini masih bisa di-upgrade karena ada 2 slot M.2 NVMe loh bre. Terus soal garansi bre, ternyata pas ku cek itu dapat garansi dari Infinix 2 tahun, dan pas kita cek juga siapa sih yang ngurusin after sales-nya Infinix ini. Ternyata 3 brand dari Transsion itu, Tecno, Infinix, itel itu dipegang oleh CarCare yang notabene tuh udah kelas global. Cuma kalau ketersediaan spare part-nya sendiri memang patut dipertanyakan, dan apakah ketika kita upgrade SSD sendiri itu menghauskan garansi atau enggak. Karena pas kita cek untuk bagian bawahnya, bautnya itu tidak ada segel sama sekali. Harusnya kalau misalkan bongkar laptopnya doang itu tidak menghauskan garansi sama sekali, kecuali kayak ngelepas baterai, terus ganti thermal pasta sendiri, terus ganti RAM sendiri. Masalahnya RAM di sini kan solder dan tidak ada slot SODIMM tambahan. Jadi ya apa yang mau di-upgrade kecuali SSD doang gitu ya. Karena bre, kalau di Tecno upgrade sendiri itu bisa menghanguskan masa garansi. Jadi mungkin Infinix dan Tecno itu sama lah soal garansi ini. Lebih baik sih saran dari aku sih langsung dibawa ke service center aja buat upgrade, dibantu lah sama service center bre. Oke, balik kita ngebahas unit Xbox B14 ini. Secara desain memang terlihat ODM-able banget ya. Ini laptop berasa laptop ODM banget sih ya. Tapi kalau ada yang komen Skip ODM refurbish. Halah. Ya aku doain kalian di mimpi bilang ODM refurbish. kita tuh reviewer, ya memang tujuannya buat nge-review produk. Ini kan beli sendiri. Astagfirullah. Ini kan beli sendiri, bre. Jadi ya nggak ada salahnya aku beli untuk di-review sendiri, gimana sih? Ya intinya bre, desain Xbox B14 ini umumnya ya laptop mainstream lah ya. Ya minimalis lah kalau bisa aku bilang gitu loh. Yang terpenting sih untuk tombol powernya terpisah dari bagian keyboard. Terus untuk keyboardnya ada backlit yang tembus font. Jadi kalau misalnya kalian ngetik di tempat gelap, fontnya masih kelihatan. Nah sekarang kita ngomongin engselnya. Engselnya ini tidak bisa dibuka rata 180 derajat, cuma bisa sekitar segini doang. Jadi buat teman-teman yang punya bocil mengganggu, bocil nakal tiba-tiba jebret, hati-hati aja. Ini engsel bisa patah ya kalau dipaksa tiba-tiba buka rata gitu. Tapi menariknya ini laptop bisa dibuka pakai satu jari, jadi bodi bawahnya tidak ngangkat sama sekali bre. Ya nice lah. Nah ngomongin soal percolokan atau port, itu ternyata lengkap juga di sini. Totalnya tuh ada 5 buah port USB, 3 buah port USB Type A dan 2 buah port USB Type C. Tapi salah satunya charging only bre, bukan data. Percolokan lain ada port HDMI full size dan ada port jack combo audio. Dan soal build quality, ya ini masih dominan plastik polikarbonat, tapi bukan yang cheap quality lah ya. Ini lumayan lah ya, dan bobotnya juga bukan yang ringan-ringan banget bre. Bodinya juga terbilang ya tipis, gak sampai 18 mm dengan bobot kurang dari 1,2 kg. Sorry. Kalau buat panelnya gimana bang? Masih standar banget. Ukurannya 14 inci dengan resolusi 1920 x 1200p ya 16:10. Terus refresh rate-nya ada di 60 Hz, standar laptop mainstream lah ya. Dan soal panel tentu aja masih mediocre, masih biasa banget sama kayak kompetitor lain. Coverage gambut sRGB-nya itu cuma 60% dengan maksimum brightness di 309 nits yang pas-pasan aja buat penggunaan indoor dengan cahaya yang cukup. Dan minimum brightness-nya ada di 15 nits yang menurutku udah lumayan redup untuk panel IPS ini. Soal baterai, kapasitasnya tuh 55 Wh standar ya, dengan baterai life tuh pas kita tes di 8 jam. Rasanya nggak terlalu istimewa karena memang Hype 7 AMD X8 juga punya baterai life serupa. Tapi memang buat charging time-nya nih agak loyo. Bermodal adapter Type-C 65 watt bre, ngecharge 90% baterai itu butuh waktu 2 jam lebih. Itu lama sih ya. Buat utilitas pendukung, tenang aja bre, Infinix juga punya software seperti laptop OEM pada umumnya. Kayak saudaranya si Tecno. Kalau Tecno itu namanya Tecno PC Manager, sedangkan kalau di laptopnya Infinix itu namanya Infinix PC Connection. Sebenarnya ada perbedaan yang cukup banyak ya kalau dibandingin sama Tecno PC Manager. Menurutku ini tuh kayak software baru, bener-bener baru dikembangin lah ya. Tapi setidaknya mereka tuh ada R&D di bagian software. Jadi sesama HP Infinix dan Tecno itu ternyata
tetap bisa dikonekin ke laptopnya Infinix ini, bre. Tapi ada beberapa tipe doang yang bisa connect, kayak misalkan Infinix Note Series, Infinix Zero Series, sama Infinix GT Series. Untuk yang entry levelnya Infinix kayak misalkan Hot Series itu nggak bisa. Sedangkan tadi kita coba connect ke HP-nya Tecno juga karena editor kita pakai Tecno. Kalau nggak salah Tecno Camon 40 itu ternyata terdeteksi di softwarenya si Infinix ini. Sebenarnya apa sih bang yang dilimit perbedaannya dari softwarenya Tecno? Jelas softwarenya Infinix ini cuma bisa screen mirroring doang dari HP-nya Infinix atau Tecno, dan juga cuma bisa transfer file dari HP ke laptop. Dari laptop ke HP tuh belum bisa. Ya semoga aja kedepannya R&D softwarenya Infinix PC Connection ini dikembangin lagi, bre. Tapi setidaknya udah ada software lah. Nah buat yang teriak-teriak, alah laptop diem kayak Infinix mah kagak ada drivernya kalau misalkan mau inul. Nah ini buat teman-teman yang memang doyan banget inul ya, terus bingung nyari drivernya, Infinix udah punya website sendiri, dan itu tuh websitenya lokal Indonesia ya. Jadi kalian bisa masuk ke websitenya, cari laptop kalian, terus nanti di situ ada pilihan untuk software atau dukungan ya. Nanti bakal kebuka ke website pihak ketiganya CarCal untuk download drivernya, dari mulai driver grafik, wifi, touchpad, keyboard, dan lain sebagainya. Tenang aja, nih laptop ODM ada drivernya tersendiri. Kalau kalian memang demen inul gara-gara kalian antek-anteknya. Lanjut buat koneksi wirelessnya, itu pakai WiFi card dari brand FN Link yang support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Terus ada webcam standar dengan kemampuan 720p lengkap sama privacy shutter. Kalau buat speakernya tentu nggak semerdu punyanya speaker Tecno laptop ya, walaupun ya satu family gitu loh. Tapi bisa gue bilang bre, ini tuh lebih merdu daripada laptopnya Hype series manapun dari Axio. Dynamic range-nya kuat, mid-nya juga oke, kurangnya tuh cuma di bagian low frekuensinya aja. Berikut untuk sampel kualitas webcam dan juga speakernya bre. Jadi ini dia bre untuk kualitas perekaman pakai webcamnya Infinix Xbook B14 di resolusi maksimalnya cuma di 720p 30 fps. Bener-bener kayak yang penting ada webcamnya aja. Nah ini di kondisi ruangan yang ya cukup cahaya lah ya, bisa dibilang pakai lampu ruangan aja, bukan yang lampu muluk-muluk gitu, dan ini belum ada Windows Studio Effect. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar untuk detailnya. Ya 720p sih kayaknya memang nggak bisa berharap lebih sih bre. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Harganya itu Rp7.999.000. Infinix Xbook B14 ini rasanya jadi laptop yang paling value for money untuk saat ini, karena ya jajaran laptop lokal tuh udah pada naik mampus harganya. Bahkan mepetin harga laptop gamingnya mereka sendiri. Kayak contohnya ada Hype 7 MDX 8 Strip 2 dan Hype RX 8 OLED yang mana mepetin Pongo 725. Mending beli Pongo 725 dapat RTX 2050 ya kan. Nah, sedangkan ini harganya 799. Kalau kalian beli dapat diskon bisa jadi 7,5 juta. Secara performa memang bukan yang paling kenceng karena faktor cooling sistemnya yang cuma ngandelin single fan doang. Tapi di rank harga 7-9 juta ya cuma ini yang udah pakai prosesor kepala 7 HS series pula. Cuma apalah daya kepala 7 HS series tapi di limit di bawah 30 watt bang, dan single fan. Ya ini mah tidak lebih dari Ryzen 5 sih sebenarnya sih ya. Nah terus buat after salesnya gimana nih bang? Ternyata kita udah lihat tadi after salesnya tuh dapat garansi 2 tahun dan dihandle sama CarCal untuk perusahaan after salesnya mereka lah. Tapi balik lagi, kita belum tahu kalau misalkan dibongkar hangusin garansi atau enggak. Tapi udah pasti upgrade RAM sama SSD sendiri itu menghanguskan garansi. Sama kayak si Tecno-nya bre. Dan minusnya apa aja nih bang? Banyak hal mediocre di laptop ini, mulai dari panel atau layarnya yang juga cuma 60% sRGB, terus chargernya, sampai webcamnya juga. Tapi ya menurutku di harga 7 jutaan kayaknya nggak bisa bagus-bagus banget ya bre. Ingat segitiga bermuda.
Kalau barangnya murah plus kenceng, pasti ada hal yang harus dikorbanin. Apa tuh bang? Kualitinya. Ya, in this economy, menurut kalian di harga 8 juta mending Xbox B14 atau laptop gaming second, atau nambah 3 juta lagi buat dapat Hype 7 AMD X8? Coba dah komen di bawah. ODM! Ngapain beli ODM? Wah, ODM adalah ODM! Berak sekebon. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Alfian selaku host di channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.